Buka dulu tutup lubang tempat pengisian oli, lalu masukkan cairan engine flush ini ke dalam mesin. Setelah itu kita nyalakan mesin mobil selama kurang lebih 10-15 menit teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat beraktivitas, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi bersama saya di ZR Automotive Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan tentang cairan engine flush. Oke teman-teman, mungkin sebagian orang belum tahu atau belum mengerti apa itu cairan engine flush dan apa fungsinya, kapan engine flush digunakan, bagaimana cara menggunakannya, dan apa dampak atau risiko setelah menggunakan cairan engine flush ini teman-teman. Yang pertama kita bahas adalah apa itu engine flush. Engine flush adalah cairan yang biasanya digunakan untuk membersihkan mesin mobil teman-teman. Komponen ini mempunyai fungsi utama untuk membantu menghilangkan kotoran atau kerak oli pada bagian mobil. Mobil yang sering kita gunakan dalam jangka waktu yang cukup lama pasti membuat komponen di dalam mesin menjadi kotor oleh kerak-kerak oli teman-teman. Apabila kita tidak segera membersihkannya, dikhawatirkan komponennya akan semakin rusak. Dan jika sampai turun mesin, tentu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit teman-teman. Selain itu, kita pasti pernah mengalami di mana oli pada mesin mengalami perubahan bentuk. Warna oli menjadi hitam, kecoklatan seperti bubur teman-teman. Maka dari itu kita akan membutuhkan cairan ini untuk membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Cairan ini digunakan untuk membersihkan kotoran berupa endapan oli yang menempel pada mesin. Teman-teman bisa menggunakan cairan ini secara berkala, tapi jangan berlebihan karena dapat menyebabkan overheat dan terjadi penyumbatan pada saluran pelumas. Teman bisa mengatur kapan waktunya memberi cairan ini agar komponen kendaraan bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan performa yang maksimal. Kemudian fungsi daripada engine flush. Fungsi engine flush mobil yang pertama adalah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada bagian mesin ketika kita hendak melakukan penggantian atau pengurasan oli teman-teman. Hal ini untuk melancarkan proses pelumasan pada mesin agar kotoran yang menempel nantinya akan ikut terbawa keluar. Kemudian fungsi engine flush juga untuk membuat komponen pada kendaraan kita menghasilkan performa menjadi lebih baik teman-teman. Bayangkan saja jika kotoran-kotoran oli terus menempel dan mengendap di bagian mesin, tentu kendaraan kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Salah satu tanda bahwa mesin kendaraan kita bisa bekerja dengan baik adalah dapat menghasilkan suara mesin yang halus teman-teman. Tapi jika mesin menghasilkan bunyi yang tidak biasa atau kasar gitu, itu tandanya harus diberi cairan engine flush. Mesin yang dirawat dengan baik dengan memberikan cairan engine flush secara berkala pasti akan membuat umur mesin kendaraan kita menjadi awet teman-teman. Tapi jika kita tidak merawatnya, jangan harap bisa bertahan lama. Karena mesin merupakan komponen yang paling penting pada kendaraan kita. Kemudian teman-teman, kapan engine flush digunakan? Tanda-tanda kita perlu membersihkan mesin dengan engine flush adalah ketika terjadi pengurasan oli yang jumlahnya tidak maksimal teman-teman. Jika warna olinya sudah mulai menghitam, hal ini menandakan bahwa sudah terjadi proses oksidasi yang tinggi pada oli kendaraan. Oksidasi pada oli ini dapat meningkatkan terjadinya penguapan. Jika kita biarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan mempengaruhi suhu mesin teman-teman. Kemudian selanjutnya cara menggunakan engine flush. Untuk menggunakan cairan ini dilakukan sebelum kita menguras oli yang lama di dalam mesin teman-teman. Jadi sebelum kita menguras habis oli yang lama, buka dulu tutup lubang tempat pengisian oli, lalu masukkan cairan engine flush ini ke dalam mesin. Setelah itu kita nyalakan mesin mobil selama kurang lebih 10-15 menit teman-teman. Mobil bisa berjalan atau parkir saja. Sesekali kita gas pada RPM yang rendah saja teman-teman, agar cairan engine flush dan oli bisa bercampur dan melakukan proses sirkulasi dengan baik. Setelah 10-15 menit, kita bisa mematikan mesin lalu buka tempat pembuangan untuk mengeluarkan atau menguras habis oli yang sudah tercampur dengan engine flush tadi teman-teman. Setelah tidak ada lagi oli yang menetes, lalu tutup kembali pembuangannya. Setelah itu kita isi mesin dengan oli yang baru.
Oke teman-teman, setelah kita mengetahui proses cara menggunakan engine flash, selanjutnya perlu kita ketahui juga dampak yang akan terjadi jika kita salah memakainya. Dampak yang pertama adalah mesin akan mengeluarkan uap dan bisa terjadi kebocoran di dalam ruang pembakaran teman-teman, sehingga oli bisa merembes atau keluar. Mengapa ini bisa terjadi teman-teman? Karena cairan yang kita gunakan terlalu berlebihan sehingga bisa merusak bagian seal pada mesin kendaraan kita. Selain itu juga salah dalam memilih cairan, seperti karakteristiknya yang terlalu asam juga bisa mengakibatkan kerusakan teman-teman. Sifat asam yang ada pada cairan bisa mengganggu kinerja dari elektrologam yang terdapat di dalam mesin teman-teman, sehingga oli sealnya bisa melebar. Jadi sebaiknya digunakan cairan ini dalam waktu yang sangat singkat teman-teman. Namun jika kita menggunakan cairan yang aman digunakan, berarti kendaraan kita tidak akan mengalami masalah. Jika teman-teman tidak mengerti untuk memilih cairan dan bagaimana cara membersihkannya, sebaiknya langsung saja membawa ke bengkel terdekat teman-teman. Karena tentu saja dikerjakan oleh teknisi yang ahli. Prosesnya pun akan lebih aman dan maksimal teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan tentang engine flash. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.